Universitas Sekolah Indonesia yang Merdeka Barat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Unpad 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam matkul aplikasi komputer statistik dengan dosen pengampu Ibu Leni Gustina SEMM. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas tersebut. Baiklah, sebelum masuk pada tata cara pembuatan Smart PLS, saya akan menjelaskan apa itu Smart PLS. Smart PLS merupakan software pengelolaan data untuk structural equation modeling dengan metode partial least square. Baiklah, di sini sudah ada data dengan 100 responden, maka kita copy semua data yang ada di Excel nih, kemudian kita pindahkan ke Notepad. Yaitu kita buka aplikasi Notepad-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita pindahkan semua data yang telah kita copy tadi. Kemudian kita simpan sesuai dengan nama yang diinginkan. Setelah itu kita buka aplikasi Smart PLS-nya, dan untuk membuat proyek baru kita dapat klik new project, kemudian ketikkan nama yang diinginkan. Kemudian untuk memindahkan atau mengimport data yang telah kita simpan tadi, maka kita dapat lakukan dengan klik 2 kali pada bagian double klik to import data untuk memindahkan data tadi. Kemudian kita pilih file yang telah kita simpan tadi, dan inilah tampilan dari data yang telah kita pindahkan atau import tadi. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat modelnya dengan cara klik 2 kali pada bagian praktek PLS yang ada di bagian kiri, kemudian klik latent variable sebanyak 4 karena jumlah variabel kita ada 4. Kemudian kita ubah nama masing-masing latent variabelnya sesuai dengan nama variabelnya. Misal variabel x1 kita klik kanan, kemudian rename dan ubah namanya. Begitu juga dengan yang lainnya. Setelah itu kita masukkan indikator masing-masing variabelnya ke variabelnya. Misalnya indikator variabel 1 semuanya dimasukkan ke variabel 1. Begitu juga dengan yang lainnya. Setelah itu kita atur panah indikatornya sesuai yang diinginkan. Kemudian kita klik connect untuk menghubungkan masing-masing variabel, yaitu x1 ke y dan z, x2 ke y dan z, dan y ke z. Setelah itu kita lakukan calculate PLS algorithm. Kemudian inilah tampilan outputnya. Pertama kita lihat di bagian outer loadingnya, kemudian R square, F square, dan sebagainya, yang nanti akan dibacakan hasil outputnya. Kemudian kita lakukan calculate bootstrapping, dan inilah tampilannya.
Lalu kita lihat outer loadingnya, path coefficient, dan lainnya yang juga akan dibaca hasil outputnya. Kemudian kita lakukan calculate lagi yaitu blindfolding, dan inilah hasil outputnya. Setelah itu, untuk menyimpannya, kita klik kanan pada bagian nama proyek yang kita buat tadi, lalu pilih export project dan simpan dengan nama yang diinginkan, kemudian save. 1. Uji validitas. Dapat dilihat di bagian outer loading, diketahui ada beberapa variabel yang berwarna hijau dan beberapa warna merah. Variabel yang berwarna hijau artinya ada beberapa variabel dari beberapa indikator yang valid, yaitu X11, X23, Y13, dan Z11. Sedangkan sisanya yang berwarna merah artinya ada beberapa variabel dari beberapa indikator yang tidak valid. Validitas konvergen. Untuk melihatnya dapat dilihat pada bagian construct, reliability, dan validity. Jika nilai AVE besar dari 0,5 maka valid dan berlaku pula sebaliknya. Dari praktek ini diketahui nilai AVE semua variabelnya kecil daripada 0,5 artinya tidak valid. Validitas diskriminan. Untuk melihatnya dapat dilihat pada bagian diskriminan validity. Diketahui 1. Nilai X1 besar dari X2, X1 besar dari Y, X1 besar dari Z, artinya X1 nilainya valid. 2. Nilai X2 besar dari Y, X2 besar dari Z, artinya nilai X2 valid. Yang ketiga, nilai Y besar dari Z, artinya nilai Y valid. Sehingga diketahui bahwa semua variabel yang digunakan dalam praktek ini memenuhi validitas secara diskriminan. 2. Uji reliabilitas. Untuk melihatnya dapat dilakukan pada bagian construct reliability and validity. Jika Cronbach alpha besar dari 0,7 dan composite reliability besar dari 0,7, maka pengukuran tersebut tidak valid. Dari praktek yang dilakukan diketahui nilai Cronbach alpha semua variabel kecil dari 0,7 dan nilai composite reliability semua variabelnya 0,7, artinya bahwa pengukuran tersebut tidak valid. Selanjutnya, R-square. Diketahui nilai Y sebesar 0,122, artinya Y tidak berpengaruh terhadap Z karena model lemah. Sedangkan nilai Z sebesar 0,366 artinya berpengaruh pada Y karena model kuat. Productive relevance I kuadrat. Berdasarkan hasil output yang telah didapatkan, diketahui nilai predictive relevant variabel Y sebesar min 0,00 karena nilai variabel Y sama dengan min 0,00 kecil dari 0, maka model tidak memiliki predictive relevance serta model yang lemah. Sedangkan nilai predictive relevant variabel Z sebesar 0,065 karena nilai variabel Z sama dengan 0,065 besar dari 0, maka model memiliki predictive relevance serta menunjukkan model yang moderat. 5. Effect size. Berdasarkan hasil output square tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh X1 pada Y sebesar 0,135, artinya variabel laten memiliki pengaruh menengah. Yang kedua, pengaruh X1 pada Z sebesar 0,075, artinya variabel laten memiliki pengaruh menengah. Yang ketiga, pengaruh X2 pada Y sebesar 0,010, artinya variabel laten memiliki pengaruh kecil. Pengaruh X2 pada Z sebesar 0,423, artinya variabel laten memiliki pengaruh besar. Pengaruh Y pada Z sebesar 0,40, artinya variabel laten memiliki pengaruh menengah. 6. Collinearity statistic. F
FIF berdasarkan hasil output collinearity statistik tersebut diketahui semua variabel nilai kolerasinya besar 0,9. Artinya semua variabel tidak mengalami masalah multicollinearitas. 7. Uji signifikan dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil output PET koefisien dengan tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% dengan kesalahan 5% diketahui. 1. Pengaruh X1 ke Y dengan nilai T statistik sebesar 1,322 kecil dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,187 besar dari 0,05. Maka tidak disignifikan, artinya hipotesis ditolak. 2. Pengaruh X1 ke Z dengan nilai T statistik 1,311 sebesar kecil 1,96 nilai P sebesar 0,110 besar dari 0,05, maka tidak disignifikan, artinya hipotesis ditolak. Pengaruh X2KY dengan nilai T statistik sebesar 0,494 kecil dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,622 besar dari 0,05, maka tidak signifikan, artinya hipotesis ditolak. Pengaruh X2 ke Z dengan nilai T statistik sebesar 1,751 kecil dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,080 besar dari 0,05, maka tidak signifikan, artinya hipotesis ditolak. Pengaruh Y ke Z dengan nilai T statistik sebesar 1,065 kecil dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,288 besar dari 0,05, maka tidak signifikan, artinya hipotesis ditolak. Sehingga dapat diketahui bahwa semua variabel tidak signifikan dan hipotesis ditolak. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang sudah mendengar presentasi dari kami. Harapan kami adalah semoga apa yang kami presentasikan dapat menambah ilmu dan wawasan kita bersama. Lindungi pakai sepatu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.